Zaman sekarang gini, tren motor custom makin mewabah ya. Udah gitu makin radikal dan macam-macam bentuknya. Tapi sih, nih dia tetap suka gaya motor custom tuh. Yang klasik gitu, kayak Scrambler, Cafe Racer, atau Bobber. Kalau kalian pengen tahu tentang motor custom, coba deh cek video cari tahu episode motor custom yang pernah Hafiz buat. Nah, ngomongin motor yang gayanya Cafe Racer, nih dia jadi pengen tahu juga. Kira-kira ada apa aja ya motor gede yang dari sananya dibuat ala motor Cafe Racer gitu? Yuk, daripada lama-lama, kita langsung bahas aja 5 motor gede yang gayanya Cafe Racer. Pertama, yang harganya paling terjangkau dan murah dari yang lain, ada Cleveland Ace 400 Cafe. Hafiz juga udah pernah tuh ngebahas secara detail tentang Cleveland Ace 400 Cafe ini. Coba deh kalian tonton kalau belum. Cleveland yang nama besarnya datang dari Amerika ini ternyata ikut juga terjun ke tren otomotif Indonesia yang lagi marak-maraknya main motor custom. Gak tanggung-tanggung, bisa dibilang semua line up Cleveland ini hadir dengan gaya ala motor custom alias motor klasik. Tapi yang mau nih dia bahas di sini adalah yang gayanya Cafe Racer ya. Cleveland Ace 400 KV ini dari namanya udah mencerminkan bentuknya. Pakai setang jepit alias clip-on, ada aksen buntut tawon di jok belakang, dan gaya riding yang menunduk. Terus juga, gayanya yang ganteng itu dipadukan sama mesin 1 silinder 400 cc yang cukup nyaman buat dipakai harian. Kalau lihat di jalan sih, udah pasti orang-orang pada tahu kalau ini adalah moge. Bodinya gambot, gayanya keren, mesin 1 silindernya kelihatan sangar karena pakai 2 exhaust port. Jadi knalpotnya bisa ada 2 kiri kanan. Dan yang paling menarik, semua kekerenan ini bisa kalian bawa pulang dengan budget yang terjangkau banget. Secara resmi, Cleveland menjual Ace 400 KV ini dengan harga 77 juta rupiah aja. Gimana? Tertarik gak? Kedua, ada Royal Enfield Continental GT. Kalau ini sih jagoan baru Royal Enfield nih, baru diluncurin di awal tahun lalu. Tepatnya di ajang IMS 2019, Royal Enfield akhirnya ngeluarin motor dengan cc yang lebih besar dari model Bullet, Himalayan, ataupun klasiknya. Dan menjamin motor ini hadir dengan mesin yang lebih halus dan lembut dibanding model lain. Continental GT ini juga dikenal dengan julukan Twins karena datang bersamaan dengan Interceptor dan menggunakan mesin 650cc silinder ganda. Continental GT ini hadir dengan gaya Cafe Racer, sedangkan Interceptor bergaya layaknya motor klasik RE lainnya. Karena memakai konsep Cafe Racer, Continental GT ini menggunakan aksen jok buntut tawon dan setang clip-on underyoke yang membuat posisi riding makin nunduk. Wih, kayaknya seru nih nyobain RE yang udah halus mesinnya ini. Nah, untuk urusan harga, Royal Enfield Continental GT ini dijual secara resmi di Rp194.300.000. Worth it lah ya harusnya. Ketiga, abis tadi main ke brand asal Amerika dan Eropa, sekarang kita main ke pabrikan Jepang. Ada Kawasaki W800KV. Kalau biasa kita lebih familiar sama Kawasaki W175, bisa dibilang ini bapaknya nih. Jelas aja, Kawasaki W800KV ini pakai mesin yang jauh lebih besar dibanding W175. W800KV ini pakai mesin vertical twin 773cc. Iya, motor yang baru dikenalkan di Indonesia di acara Gias 2019 lalu ini sebenarnya udah dari 2018 diluncurkan di dunia. Terus, selain model W800KV yang bergaya Cafe Racer, Kawasaki juga punya W800 standar yang modelnya khas Kawasaki seri W lainnya. W800KV ini nggak cuma hadir dengan model stang yang rendah, jok beraksen buntut tawon, tapi juga diberikan sentuhan ala motor balap jadul sama Kawasaki, yaitu pada bagian hall fairingnya. Jadi kelihatan banget kalau motor ini tampil retro dan tetap sporty. Untuk harga, motor yang terbilang baru ini dijual secara resmi di Rp296 juta oleh Kawasaki Motor Indonesia. Ayo, tertarik nggak nih sama W800KV ini? Keempat, kita main lagi ke benua Eropa. Ada dari pabrikan asal Inggris, yaitu Triumph Truxton RTFC. Triumph, brand yang juga identik dengan moge-moge bergaya klasiknya ini, ternyata punya juga line up untuk motor bergaya Cafe Racer. Sebenarnya model Truxton itu memang identik dengan gaya Cafe Racer, namun untuk edisi TFC adalah edisi yang spesial dan dijual cuma 750 unit dengan nomor seri khusus. TFC sendiri merupakan singkatan dari Triumph Factory Custom, atau bisa dibilang dimodifikasi resmi dari pabrikan Triumph. Untuk model TFC ini, Triumph Truxton jadi lebih ringan 5 kg bobotnya, dan ada perubahan sedikit pada bagian mesin 1200 cc-nya yang buat tenaganya jadi lebih besar dibanding Truxton biasa. Versi TFC ini bukan hanya ada di model Truxton, tapi juga ada di model Bobber ataupun Rocket 3. Keren ya? Nah, untuk harga, Triumph Truxton RTFC ini dijual sekitar 17.500 pound sterling di Inggris sana, atau sekitar 300 jutaan. Tapi untuk versi yang dijual di Indonesia, buat kalian yang mau beli, langsung hubungi Triumph Indonesia aja deh, biar tahu ketersediaan unit dan harga pastinya. Kelima dan terakhir ada dari brand yang identik dengan motor gede impian para anak motor, yaitu Harley-Davidson Roadster. Sebenarnya model Cafe Racer ini sih belum ada kabar akan masuk Indonesia atau enggak, tapi biar nih dia kasih tahu aja ya, supaya kita jadi tahu. Roadster ini berbeda dengan Sportster.
tapi oleh Harley Davidson sama-sama dimasukkan ke dalam kategori motor street. Mesinnya pakai basic yang sama dengan Harley Davidson XL 1200 dan cita rasa sportsternya kerasa banget di roadster ini. Bahkan Harley Davidson secara resmi menyebut motor ini dengan julukan sportster murni yang disuntik budaya cafe racer. Seperti kebanyakan motor cafe racer, roadster ini juga pakai stang model rendah dan mengarah ke pengendara. Terus posisi footstepnya yang lebih ke belakang akan membuat kaki kita lebih menekuk dan siap untuk kebut-kebutan. Nah, untuk harga, secara resmi Harley Davidson Roadster model 2020 ini dijual di Amerika dengan harga mulai dari 11.499 US dollar atau sekitar 164 juta rupiah. Tapi kalau nanti masuk ke Indonesia sih, kalian tahu sendiri deh, harganya jadi berkali-kali lipat lebih gede. Nah, itu dia tadi 5 motor gede bergaya cafe racer dari pabrikannya. Gimana nih, dari kelima motor tadi, mana coba yang jadi jagoan kalian? Tulis di kolom komen sama alasannya ya. Abis komen, jangan lupa juga dong buat like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif. Sekarang Nidia pamit dulu ya, mau modif NMAX jadi cafe racer. Dadah!